N-nya harus gede misalnya. Tuh ya, dia sesuaikan dengan ini, langsung berubah. Oke, kita kembali lagi ke tutorial masih seputar SketchUp. Ini kita akan tutorial layout ya, SketchUp plus layout gitu ya, SketchUp layout. Kita akan tutorial bagaimana cara membuat gambar kerja menggunakan file SketchUp ya. Kemudian kita akan SketchUp itu 3D-nya, kemudian kita akan buat gambar kerja 2D-nya di layout ya. Kita kalau mau buat gambar kerja yang paling disaranin adalah kita menggunakan layout kalau dari SketchUp. Biasanya layout ini sudah sepaket ketika kita install SketchUp, maka secara otomatis layout dan juga profile builder terinstall secara otomatis bersamaan dari Trimble. Oke, ini awal tampilan dari layout. Ketika kita buka layout, ada banyak template, kalian bisa pilih di sini ya. Di sini di tab menu title block ada banyak template, ada mulai dari A1 dan sebagainya ya. Ada banyak template, landscape juga portrait ya, bisa kalian pakai di sini ya. Di sini ada, kemudian ada storyboard, kemudian ada my template. My template ini template yang sudah kita buat ketika kita buat di SketchUp, ini mempermudah sehingga kita mau buat gambar kerja lagi untuk proyek yang berikut, kita sudah punya template-nya seperti itu. Di sini juga ada paper ya, ada paper. Nah, di paper ini banyak, tersedia banyak ya. Kita sebagai contoh kita pakai ini A3 landscape, langsung klik saja di sini, tunggu beberapa saat dia proses. Nah, sudah masuk ke sini ya. Di sini saya akan jelaskan beberapa ya tab menu ya, kita pengenalan SketchUp ya, sambil tutorial tipis-tipis kita buat kop gambar. Nah, area sini namanya area tools ya, dari layout. Sini area workspace atau ruang kerja kita tuh di sini untuk memasukkan gambar, buat dimensi ya, penskalaan tuh semuanya di sini. Ini default tray, fungsinya mirip dengan yang ada di SketchUp. Jadi dia untuk memodifikasi apa yang sudah kita buat atau kita gambar di workspace ini ya. Jadi kita menggambar pakai ini tools ya, kita membuat gambar pakai tools di workspace ini untuk modifikasi tools-tools yang sudah kita buat seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Misalnya kita mau buat kop itu biasanya ada garis pinggir kan. Nah, di sini kita bisa pakai rectangles. Di sini juga selain rectangles ada circles sama polygon. Nah, tapi di sini kita pakai rectangles. Kita klik saja rectangles, atau kita mau pilih yang mana. Ya, rectangles ada yang ini, ada yang ini, ada yang rounded pada sudut-sudutnya. Misalnya kita mau pakai rounded saja. Oke, klik di rounded, kemudian kita klik saja di sini, ya bebas. Ya. Kemudian bawa saja ke sini, klik lagi di situ. Ya, klik kiri ya. Kemudian biasanya kan di kop gambar juga ada keterangan ya, keterangan pada kertas ya, pada gambar. Misalnya kita buat aja kayak gini. Nah, ini kalau kita tarik kayak gini kan miring-miring nih. Kalian bisa pencet shift di keyboard ya, untuk garisnya jadi lurus, tidak miring-miring lagi. Kalau sudah, bawa saja ke bawah seperti ini, klik just, sudah. Pencet spasi di keyboard untuk melepas. Nah, misalnya di sini kita pakai line lagi, klik sini, just. Klik di sini untuk misalnya kolom pertama, baris pertama itu kita shift ya supaya dia lurus. Baris pertama di sini ada misalnya nama kegiatan kayak gitu ya. Kegiatan. Kemudian kita pakai rectangle saja untuk mudah. Nah, yang kedua misalnya itu pemilik ya. Misalnya kolom pemilik di sini. Kemudian selain pemilik ada misalnya diperiksa gitu. Kalau diperiksa kita klik dulu di sini, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, terus kita pencet Shift di keyboard, kemudian pencet anak panah bawah 1, 2, 3 gitu. Menyesuaikan aja besarannya. Ya misalnya di sini
diperiksa, kemudian Ctrl C, Ctrl V, kemudian ada disahkan misalnya kayak gitu, kemudian Ctrl C, Ctrl V, misalnya yang berikut ada apa gitu, digambar oleh gitu misalnya, kemudian Ctrl C, Ctrl V, misalnya yang berikut ada apa lagi, ada misalnya nama gambar gitu ya, Ctrl C, Ctrl V, misalnya yang berikut nomor halaman, misalnya seperti itu. Ini misal aja seperti itu. Bisa disesuaikan dulu kalau misalnya mau disesuaikan rasanya kolom-kolomnya terlalu besar atau terlalu kecil, bisa disesuaikan ya. Tinggal klik di sini, mungkin mau dinaikin, pencet shift, panah atas. Ya, kenapa shift? Karena kalau tidak pakai shift, misalnya ini saya pencet panah bawah, dia pelan kayak gitu larinya. Digesernya jadinya lambat gitu. Tapi kalau pakai shift, panah atas misalnya, dia jadi cepat gitu. Ya. Itu untuk buat kop dan keterangan-keterangannya ya. Nah, yang berikut misalnya seperti saya bilang tadi, ini kan kita buat pakai tools ya. Ini workspace. Nah, mau edit ini di mana? Misalnya, bro, saya mau kelihatan ininya, grid snapnya. Ya, mau lihat ini gridnya, biar bisa di snap-snap gitu, pakai grid. Nah, di sini kita klik dulu yang mau kita edit ya, misalnya ini kolom yang besar ini mau kita edit, kita klik dulu ya, kotak yang besar ini kita klik, terus mau kita hilangin yang putih ini, nah itu di fill, atau misalnya saya mau misalnya bikin garis putus-putus ya, bikin garis putus-putus kayak gitu, bisa tinggal aja klik di sini ya, sudah keseleksi, nih ada ini bisa kita berubah untuk garis putus-putus. Kalau kita tidak klik di sini, dia tidak akan berubah. Seperti itu. Ya, tuh. Dia tidak berubah. Makanya kita harus klik dulu, klik di sini, terus kita bisa kembalikan. Misalnya seperti itu. Nah, itu untuk tutorial singkatnya. Yang berikut untuk bikin kop ya. Yang berikut kita mau bikin apa? Di sini ada banyak di default tree yang bisa kita pelajari. Saya rasa mudah dipahami kayak gitu. Pattern fill ini mirip kayak yang di SketchUp. Ini SketchUp model, kalau kita masukin insert SketchUp gitu. Misalnya saya contohkan satu. Kita file, kita insert model. Jadi kita sudah bikin gambarnya ya, gambar kerja di SketchUp secara kasar, kita sudah bikin gambar kerja di SketchUp secara kasar. Nah, di sini kita mau bikin ukurannya atau dimensinya lebih presisi. Jadi saya contohkan. Insert, misalnya di sini saya punya rumah contoh. Kita open. Misalnya kayak gini. Kita tunggu sedikit sampai dia insert ke dalam sini. Nah, ini kan sudah. Nah, ini kenapa tidak muncul? Kenapa sih tidak muncul di sini? Nah, di SketchUp itu sudah ada scene-scene ya. Biasanya kalau kita bikin scene 1, scene 2 kayak gitu. Scene 1 ada tampaknya, tampak atas, kita bikin denah, kayak itu kan bisa pakai scene di SketchUp seperti itu. Nah, di sini kita tinggal klik kanan saja di sini, yang kotak ini kita klik kanan, kemudian pilih scene. Sini bisa, misalnya saya pilih denah, atau dari sini SketchUp model tadi juga ada scene. Pilih denah, gitu. Kalau sudah, kita pencet ini, render. Ya. Biasanya sudah secara otomatis kalau kita auto, kita klik gini. Ini nanti di render secara otomatis. Tapi saran saya auto ini jangan dicentang. Kita pakai render ini, itu membantu untuk laptop yang spesifikasinya sama kayak saya, kentang. Sebaiknya jangan, nanti kita rendernya render manual saja, jangan otomatis. Oke. Nah, di sini kita bisa rubah nih line scale, ini nanti jadi garisnya, pinggirnya jadi lebih tebal, misalnya seperti itu. Ini bisa dikotak-katik. Kita render, kita lihat, nah jadi lebih tebal. Dan saya pakai yang kecil saja. Ya, biar lebih halus. Nah, seperti itu. Atau disesuaikan misalnya. Boleh. Gitu. Ini untuk SketchUp model. Area viewport ya. Kemudian ada kamera. Kamera itu ya sama seperti di SketchUp. Ada view atas, view kiri, view kanan. Kayak gitu sama. Mirip. Kemudian ortho. Kemudian ini jangan lupa dicentang. Ini untuk menyesuaikan atau sesuai dengan skala yang mau kita kasih. Di current scale ini kita bisa sesuaikan skalanya. Misalnya saya mau sesuaikan dengan A3, saya maunya skalanya 1 banding berapa, bisa 1 banding 200 misalnya kayak gitu. Kemudian saya render. Dia terlalu kecil,
bisa kita ganti. Jadi ini skalanya sudah sesuai ya, sudah presisi ya, sesuai dengan ini dokumen gambar yang kita pakai. Misalnya A3. Oh, di sini berarti skala 1:100, render lagi. Oh, ternyata masih terlalu kecil. Kita mau yang agak besar lagi biar kelihatannya untuk gambar denah. Kita bisa pakai di skala 1:50 misalnya 50. Kita coba ya. Apakah ini sudah sesuai, apakah sudah cukup gitu. Ini tinggal kita gedein kayak gini. Ini kira-kira gedein kayak gini, udah kita render. Nah, masuk ya. Nah, kalau di gini sudah masuk, kita tinggal sesuaikan saja di gambarnya. Jangan kayak gini. Ini saya contohkan aja ya. Nanti untuk lebih detailnya kita di tutorial selanjutnya. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, ini juga yang perlu diperbaiki di sini. Kita klik dulu di sini, kita lihat di SketchUp model. Ini gambarnya, garisnya kan apa ya? Kurang rapi ya. Nah, itu kita bisa pakai ini. Ini raster nih semuanya dibaca by seperti jadi image gitu. Nah, kalau vektor semuanya dibaca jadi vektor. Tapi saran saya kita menggunakan hybrid. Kenapa? Jadi yang image dibaca sebagai image, yang harusnya image ini kayak gini, nanti dibaca tetap sebagai image, tapi garis akan dibaca ya sebagai vektor. Kita render, kita lihat hasilnya di sini. Tunggu sedikit. Nah, itu hasilnya jadinya garisnya jauh lebih rapi seperti itu. Walaupun agak lebih berat, gitu. Tapi lebih rapi. Maka itu saran saya pakai hybrid dan ini jangan dicentang. Kita rendernya manual aja, jangan otomatis. Seperti itu supaya tidak membebankan perangkat yang kita pakai, laptop atau komputer kita. Seperti itu untuk SketchUp modelnya. Scale drawing. Nah, scale drawing ini misalnya kita mau buat dimensi ya. Saya contohkan satu lagi dimensi. Kita pakai ini dimension. Ya. Klik di sini. Kita klik di sini, kita bikin satu saja misalnya dimensi panjang keseluruhan dari sini sampai sini. Tarik. Dia 6,10 meter. Nah, di sini kita bisa rubah di dimensinya ini, kita bisa kotak-atik untuk ini. Ya, untuk dimensinya, garis dimensinya. Klik saja di sini. Kita mau ini ada di tengah, tidak mau di atas garisnya. Bisa kita klik ini. Kayak gitu, ya. Bisa. Ini bisa dikotak-atik sendiri. Ya, ini mudah. Kemudian untuk length desimalnya kita bisa pakai meter, presisinya kita bisa berapa angka di belakang koma. Misalnya kayak gitu. Nah, oke. Jangan satu angka aja di belakang koma, misalnya seperti itu, seperti itu. Kemudian saya mau hurufnya ini gede, itu bisa pakai ke sini. Misalnya kita mau pakai 24, turun ke bawah di textile 24, mungkin mau ditebelin. Ini berlaku untuk huruf ya, untuk berlaku untuk semua teks. Ya. Kemudian saya mau ujung-ujungnya jangan anak panah kayak gini. Saya mau ujung-ujungnya tuh yang lain gitu, garis potongan miring gitu. Nah, ini yang di awal, ini yang di akhir. Nah, sudah jadi, tapi kok kecil, tinggal digedein. Misalnya kayak gitu, 5 misalnya. Ini juga 5, misalnya gedein. Ini juga digedein. Nah, itu kan sudah jadi lebih panjang ya. Ini juga misalnya mau digedein, misalnya berapa, boleh. Kayak gitu, silakan. Jadi bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oh, saya mau misalnya di sini ada tulisannya. Kita bisa pakai teks di sini, masukin di sini. Misalnya tadi di sini kolom untuk pemilik. Tinggal klik dari sini ya. Kalau kalian klik cuman begini, itu jadinya kita misalnya ketik aja kayak gitu. Dia jadinya harus kita atur lagi, masukin ke dalam. Nah, saran saya jangan begitu. Kita klik saja begini. Saran saya tuh kayak gini. Kita klik di teks, kemudian klik kiri tahan di sini, tarik sampai sini. Drag sampai sini, lepas. Nah, baru kita tulis. Misalnya pemilik gitu. Misalnya gitu, pemilik. Nah, kalau sudah kita klik di luar. Nah, sudah jadi seperti ini. Tapi kok kita kan mau bawa ke tengah. Sama, itu sebenarnya sama saja. Kalau misalnya mau bawa ke tengah, di sini juga kita editnya ada di sini. Nah, maka saya bilang itu default trace ini kita edit apa yang kita buat di workspace. Sesudah kita klik terseleksi seperti ini, kita klik yang ini. Nah, dia jadinya ke tengah. Misalnya mau kurang besar hurufnya, kita bisa gedein. Hurufnya mau diganti,
terserah mau ganti apa aja sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Nah, yang berikut sama, kalau misalnya mau buat ruangan di sini misalnya pun sama, kita pakai teks saja. Misalnya di sini area dapur ya, misalnya klik aja kayak gini. Kita mau sebesar ini dapur ya sudah, klik. Sesudah klik, lepas begitu kita tulis dapur. Nah, kurang gede dapurnya, hurufnya. Ya udah, kita gedein. Ya, sama saja. Seperti itu. Begitupun untuk yang area lainnya. Seperti itu, ataupun mau buat dimensi yang lainnya. Itu untuk text style ya. Oke. Nah, yang berikut ada page ya. Yang berikut ada page. Nah, di page ini misalnya ini kan page 1, saya mau tambah yang kedua. Saya tinggal tambah yang kedua. Ada page 2. Cuman masalahnya di page 2 saya mau masukkan ini juga. Mau bikin crop gambar juga. Masa saya harus buat lagi? Kerjaan saya jadinya lebih lama dong. Bisa. Caranya kayak gini. Kalau mau masukin. Jadi nanti setiap page dia ada. Sesudah klik semua ke seleksi begini. Dan kita jangan seleksi yang ini ya. Yang tidak penting. Ya, seleksi ini kita pindahin. Kita klik kanan. Kemudian move to layer on every page. Ya, jadi di sini layer ada dua, ada default yang untuk kita gambar itu tidak semuanya ada di setiap gambar, bisa kita taruh di default. Dan kalau kita mau di setiap halaman ada gambar yang sama, kita tinggal taruh di on every page. Hasilnya adalah di page 2 pun sudah ada begitu. Ya, jadi ketika kita awal mau buat ini cop karena ada di setiap halaman, kita klik di sini dulu. Pergi ke layer on every page, terus kita mulai gambar. Misalnya gambar cop apa gitu, misal. Bikin cop apa gitu. Nah, ini sudah ada di page 2 juga. Karena layer yang aktif adalah layer on every page, gambar ini. Ada gambar pensil kayak gini, kalau sudah aktif di situ dia ada gambar pensil kayak gini, maka kalau kita gambar kotak di sini, maka di page 2 juga ada kotak juga. Kayak gitu. Kalau sudah terlanjur, kembalikan saja. Ini untuk defaultnya. Gitu. Jadi kalau kita gambar di default, misalnya di sini, lihat default. Nah, kalau defaultnya sudah ada gambar pensil, terus kita gambar, misalnya garis kayak gini, itu berarti hanya di halaman ini saja yang ada garis ini. Halaman yang berikut tidak ada. Oh iya, misalnya bro, halaman pertama itu kan cover biasanya. Nah, saya mau bikin cover, bagaimana? Apakah nanti ini kan sudah masuk on every page, yang ini sudah masuk on every page. Kalau saya pindahin lagi di halaman covernya, kalau saya hilangin otomatis takutnya hilang juga. Bagaimana caranya untuk halaman cover? Bagaimana caranya untuk halaman cover? Saya hilangin ini, mau hilangin ini aja. Hilangin cop saja. Caranya adalah kalian pergi, ini misalnya halaman cover ya. Saya hapus dulu, saya bikin dulu halaman cover misalnya. Nggak boleh. Oh, saya mau bikin halaman cover, kan kita tinggal plus. Ini kita mau jadikan cover ya, page 4 kita mau jadikan cover, kita pindahin ke atas. Set. Caranya sama kayak di Photoshop, pindahin kayak gitu ke atas. Ini saya mau ganti jadi cover. Gitu. Oke, tapi di cover kan saya tidak mau munculkan ini, crop gambar. Caranya, sesudah pergi ke halaman cover, ini on every page ini gambar mata kalian hilang. Terus, nah kalau ini sudah hilang, berarti cover ini sudah kalian bisa kotak-atik gambar apa, masukin apa, terserah. Tapi di page yang selanjutnya, yang kalian butuh crop gambar, dia tetap ada. Kalau misalnya ini juga mau dihilangin cropnya, ya tinggal hilangin aja kayak gitu. Jadi layer ini tidak terpaku terhadap default atau on every page. Mungkin ada gambar-gambar detail yang ada di beberapa halaman, bisa kalian tambah layernya sesuka hati kalian. Begitupun sama seperti di page, seperti itu. Kemudian ini untuk tambahan ya, untuk mempermudah ketika kalian menggambar, biasanya kan ada yang sama gitu. Masa kita harus misalnya di sini ya. Ini misalnya kita mau bilang gambar denah, kita kan ubah rename di sini denah. Ya, denah misalnya seperti itu. Halaman 2 itu denah. Terus di sini kita
namain misalnya nama, ya. Kita namain misalnya nama gambar, ya, nama gambar, misalnya nama gambar. Nah, nama gambar, terus di sini kita tulis Dena. Itu kan malah lama ya kalau kita tulis satu-satu. Saran saya adalah kalian pakai, ada kode, ya, pakai kode. Ada beberapa kode, bisa kalian cari di internet kode untuk layout. Kodenya kayak gitu. Ini kan kita mau ganti nama gambar, ya, sesuai dengan ini. Jadi kita tinggal rubah di sini berubah. Misalnya sini kodenya adalah page name. Ini kodenya page name. Jadi buka kurung tajam kayak gini, kemudian tulis page name, tutup kurung yang tajam kayak gini. Nah, kayak gitu. Misalnya kayak gini, ya. Nah, kenapa ini nggak berubah? Ya, ada caranya. P-nya harus gede, M-nya harus gede, N-nya harus gede, misalnya. Tuh, ya, dia sesuaikan dengan ini, langsung berubah. Jadi kalau misalnya gambarnya ini bukan gambar Dena, ini gambar set plan misalnya, tinggal rename aja di sini. Set plan, enter. Nama gambarnya langsung berubah. Kayak gitu. Jadi kalian tinggal namain aja di sini di page, ya. Namain saja gambar-gambarnya gitu, nanti dia akan berubah sendiri. Jangan lupa ini harus dimasukkan ke on every page. Supaya di halaman berikut juga sama. Ini juga dimasukkan ke on every page. Di halaman yang berikut sama nama gambar. Halamannya kalian tinggal ganti di sini aja, rename. Misalnya yang berikut itu sesudah Dena itu misalnya gambar potongan, misalnya seperti itu, maka dia akan berubah dengan sendirinya. Begitupun dengan nomor halaman, sama. Nomor halaman itu kodenya adalah page number. Jangan lupa huruf besar P, page, kemudian N-nya huruf besar, number, ya. Ini akan menyesuaikannya, ini akan mempermudah kalian dalam penamaan dan penomoran halaman. Nah, itu sesuaikan dia, ya. Nih potongan dia langsung masuk halaman berapa gitu. Oh, dia halaman 2 kayak gitu. Kok bisa 2? Ya, ini sesuaikan dengan yang tadi. Ini disesuaikan dengan tadi. Ini kan harusnya halaman satunya yang set plan, ya, halaman 2 yang potongan. Jadi dari awal saran saya, ketika kalian mau bikin cover atau buat gambar kerja di set plan, langsung dimulai dengan 1 halaman cover, 2 halaman apa, 3 halaman apa, seperti itu, ya. Remove to layer, on every page, seperti itu, ya. Itu bisa dikotak-atik. Itu untuk page dan layer. Kita lanjut. Nah, kita lanjut yang terakhir adalah scrapbook. Scrapbook ini misalnya kalian tinggal, ini sebenarnya template, ya. Kalian tinggal ambil saja, drag ke sini, klik di sini, drag ke sini. Misalnya ini untuk apa? Skala. Misalnya ini gambar apa? Tinggal rubah, masuk, klik 3-4 kali, 1 2 3, masuk ke dalam sini, klik lagi 1 2, masuk lagi ke dalam, ganti nama. Misalnya gambar Dena, ya. Dena kayak gitu. Atau kalau misalnya gambarnya kalian ini sama dengan yang keterangan gambar, ya masukin saja kodenya, ya. Page name, ya. Kemudian enter. Oh, enter sih, klik di luar sekali, terus langsung set plan. Ini kan set plan tadi, ya. Nah, kayak gitu. Kemudian skalanya, misalnya skalanya baru kalian rubah sendiri. Misalnya skala berapa? 1, tadi kita pakai berapa? Disesuaikan 1:50 ya tadi kita pakai. Ya, ini skalanya sudah sesuai, ya. Karena kita sudah mengikuti ini modeling yang kita buat, dan kita buat presisi sesuai dengan modeling yang ada di SketchUp. Kayak gitu. Skalanya kita pakai yang ini, 1:50. Oh, lihat, kalau untuk skala bisa juga, misalnya saya mau buat angka ganjil, bisa custom aja kayak di sini.
dan tinggal pergi ke custom. Nah, ini tinggal dalam apa, misalnya milimeter atau meter, misalnya atau 1 meter, ini juga meter gitu ya. Tinggal aja ini misalnya angkanya bebas, saya mau di angka misalnya 1/10.000, 1/5.000 untuk master plan atau apa gitu, silakan. Kalau sudah kayak gini, pilih add custom scale. Kalau sudah ini dia sudah masuk ke sini, kalau sudah kita close, pergi ke sini, dia langsung ada di sini 1/5.000 biasanya ada ya. Kalau tidak ada ya tinggal diulangi cara yang sama, nanti dia muncul di sini. Karena skala-skala yang ada di sini ini juga saya custom sendiri seperti itu ya. Kemudian nah, kita lanjut kembali ke scrapbook tadi. Scrapbook ini banyak ya pilihannya, tuh ada banyak. Ada yang biasa buat itu set plan, ada gambar-gambar apa pohon kayak gitu, ada di sini juga, bisa kalian pilih sendiri gitu, ada banyak ya. Misalnya di sini apa ya, kita coba TB plane, kemudian kita bisa, ini banyak nih pokoknya, tinggal kalian pilih yang sesuai yang mau kalian masukkan, klik di sini, drag masuk dalam. Misalnya ini triplane ya. Nah, ini ada banyak, tinggal klik, oh saya mau yang ini, yang bulat ini, masukin, klik, jadi dia, oh saya mau yang ini, yang kayak gini, oh masukin, jadi dia, oh saya mau yang ini, yang ada ininya. Nah, oh saya mau kerasnya kurang gede, tinggal klik di sini, tarik ke sini, gedein ya. Kalau kayak gini bentuknya nggak karuan, pencet shift di keyboard, sudah tinggal tarik aja sesuai bentuk. Misalnya kayak begitu ya. Apalagi yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya kita akan tutorial SketchUp layout, menggambar. Yang pertama kita akan buat set plan. Oke, kita akan buat set plan di tutorial SketchUp layout selanjutnya. Cukup sekian dari saya Alfred. Jadi kalau kamu lihat Gerson dengan senyum di wajah, tahu pasti itu karena Mama Afrika yang bikin gelisah. Cantik, gemoy, dan lucu, selalu bayarin semua. Gerson jadi bahagia, hidup penuh tawa.